Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya mau bahas bab terakhir di kelas 12 ya, bab peluang judulnya. Apa aja dalam peluang? Dalam peluang itu ada 3. Yang pertama ada ruang sampel, nih yang akan saya bahas. Yang kedua peluang kejadian, yang terakhir nanti ada frekuensi harapan. Saya coba bahas ruang sampel dulu ya. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel itu misalnya saya punya satu buah koin. Koin itu secara umum ada yang namanya yang ini namanya, kalau dalam bahasa peluang ini bahasanya gambar atau biasa disingkat G. Nah, yang ini dalam bahasa peluang namanya angka. Karena dalam setiap koin gitu ya ada angka dan ada gambar. Nah, ruang sampelnya ada berapa? Ruang sampel itu S, secara umum tulisnya S. Ruang sampelnya apa saja? Ruang sampelnya kalau dalam satu buah koin, ini satu koin, itu ada angka, ada gambar. Nah, ini yang namanya ruang sampel. Kalau misalnya ada satu dadu, ada yang tahu ada yang satu dadu itu ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya apa saja? Dalam satu dadu itu ada berapa? Ruang sampelnya ada 6. Ada angka titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6. Begitu juga ada kartu remi, tahu nggak sih kartu remi, kartu bridge kalau dalam bahasa matematika. Itu ada 52 kartu yang terdiri dari angka 1 sampai dengan A1 itu as ya. Angka 1 sampai dengan 10, A sampai dengan 10, kemudian king, queen, sama jack. Ya, ada 13 dikali 4 karena ada 4 jenis kartu. Itu berarti ada 52 ruang sampelnya. Nah, secara umum ruang sampel seperti itu ya. Sekarang yang kedua ada peluang kejadian, ada hubungannya dengan ruang sampel. Secara umum peluang kejadian itu ditulis PA, peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS. PA itu apa? Peluang kejadian A. NA itu apa? Kejadian, jumlah kejadian A. Nah, si NS itu apa tadi? Jumlah ruang sampel. Contoh, saya punya 3 buah baju. Saya mau cari peluang kejadian terambilnya baju warna biru. Nah, peluang kejadian baju warna biru berarti kan N biru dibagi NS. N birunya berapa? Kemungkinan kejadian birunya atau jumlah kejadian birunya ada berapa? Karena biru cuma ada 1, maka ada 1. Nah, S-nya berapa ruang sampelnya? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Jadi peluang kejadiannya adalah 1/3. Seperti itu. Biar lebih mudah lagi saya punya contoh ya. Contohnya adalah 1. Pada pelemparan sebuah dadu A, peluang munculnya mata dadu berangka ganjil. Nah, yang A dulu ya. Berangka ganjil. Berarti kan dadu ganjil. Dadu ganjil itu berapa aja? Dadu ganjil itu 1, 3, 5. Ruang sampelnya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, berarti apa tadi? Peluang ganjil. Saya buat P ganjil sama dengan N ganjilnya berapa? N ganjilnya 1, 3, 5. Ada 3. Kemudian S-nya ruang sampelnya berapa? Ada 6. Berarti 3/6 atau 1/2. Seperti itu. Contoh kedua yang B. Contoh B. Peluang munculnya mata dadu berangka kurang dari 3. Nah, berangka kurang dari 3. Berarti kalau kurang dari 3, berarti kan 1 dan 2, ya kan? 2 ya. Sedangkan ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka peluang kurang dari 3 adalah 2/6 atau 1/3. Seperti itu. Gampang kan ya? Contoh kedua. Nah, nih contoh kedua pakai kartu. Dari satu set kartu Bright 52 kartu ya, seperti yang saya bilang tadi, akan diambil satu secara acak. Berapa peluang terambilnya kartu As? Nah, yang A dulu, As. As itu ada berapa? As itu ada 4. Apa saja? Ada diamond, ada apa lagi? Cengkeh. Apa ya bahasanya biar sama?
cengkeh, ada diamond dan cengkeh, ada hati. Satu lagi ada waru, kalau saya bilangnya waru hitam. Terserah kalian bilangnya apa ya, ada 4. Nah, ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya ada 52. Maka peluang as ada 4/52 atau 1/13, seperti itu. Yang B, kartu hitam. Kartu hitam itu ada 2 jenis ya. Hitam itu ada cengkeh salah, sama waru kalau saya bilang ya. Daun yang hitam itu namanya waru kalau saya yang bilang ya. Cengkeh dan waru. Cengkeh ada 13, waru ada 13. Maka P hitam adalah 13 sama 13, 26/52 atau 2/4. Sorry, langsung aja ya. Atau 1/2. Yang terakhir yang C. Yang C itu bergambar. Kalau bergambar itu bukan angka kan, gambar itu apa saja. Ada Jack, ada Queen, ada King. Nah, berarti kan 3 kali 4, 12 ya. Berarti P gambar adalah 12 dibagi 52. Sama dengan dibagi berapa nih? Dibagi 4, berarti 3/13. Seperti itu. Yang hati kalian hitung sendiri ya. Nggak cukup tepatnya, silakan kalian pikirkan sendiri. Semoga kalian mengerti ya, gampang ya peluang kejadian. Sekarang saya masuk ke peluang kejadian yang sedikit rumit, yang pakai permutasi dan kombinasi. Contoh pertama, ada 10 ekor kuda berlomba dalam suatu pacuan. Tiap kuda diberi nomor 1, 2 sampai 10. Oke. Tentukanlah peluang kuda nomor 3, 4, 5, 6, 7 menjadi 3, 4 dan 7 menjadi juara 1, juara 2 dan juara 3. Nah, kalau ini seperti apa? Kalau ini caranya adalah kita cari dulu ruang sampelnya. Kita cari dulu NS-nya. NS-nya berapa? Ada 10 kan? Ada 10 kuda, akan diambil 3 juara. Berarti 10 permutasi 10, 3 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Saya ke bawah ya. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Ini 10 kali 9 kali 8, 720. Ini ruang sampelnya ya. Ini ruang sampelnya. Sedangkan kejadian si, saya buat kejadian A deh. NA-nya adalah kuda nomor 3, 4, dan 7. Jadi juara 1 kuda nomor 3, juara 2 kuda nomor 4, dan juara 3 nomor 7. Nah, ini kejadian mungkin terjadinya kayak gini, cuma satu kejadian kan. Nggak mungkin bisa kejadian lain lagi, karena setiap kuda dinomorin, nggak mungkin berubah-berubah karena wajib seperti itu. Maka peluang kejadian A adalah 1/720, seperti itu ya. Itu kalau pakai permutasi atau pakai jabatan atau pakai posisi. Nah, sekarang kalau bentuknya kombinasi, sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Kemudian akan diambil 2 bola sekaligus. Tentukanlah peluang terambilnya bola merah dan bola biru. Nah, sekarang kita cari dulu NS-nya. NS-nya adalah dari 10 akan diambil 2, berarti kombinasi 10, 2. Berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial. Berarti 10 faktorial dibagi 8 faktorial bagi 2 faktorial. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial, 2 faktorial. 8 habis, tinggal 10 kali 9, 90 dibagi 2, 45 ya. NS-nya 45. Kemudian kalian cari deh peluang kejadiannya. Nah, peluang terambil pertama peluang kejadian terambilnya bola merah dulu. Bola merah itu kan ada 6, akan diambil 1, berarti peluang kejadiannya kombinasi 6, 1 atau
langsung saja hasilnya adalah 6 ya. Kalau diambil 1 dari 6 ya kemungkinannya 6. Nah kemudian N diambil bola biru, N biru, berarti kombinasi 4, 1. Nah kalau kombinasi 4, 1 hasilnya bilangan itu sendiri 4. Sudah tinggal dikali, jadi ini 6 dikali 4 sama dengan 24, maka peluang kejadian M plus B, merah plus biru, sama dengan 24 dibagi 45, atau dibagi 3 jadinya 8/15. Seperti itu. Mudah ya? Mudah, oke. Sekarang yang terakhir ada yang namanya, yang terakhir belum saya tulis, mohon maaf. Yang terakhir itu ada yang namanya frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu apa? Frekuensi harapan adalah peluang kejadian, secara umum ditulisnya F. Frekuensi harapan itu biasanya saya tulis FH atau enggak FA. Frekuensi harapan A itu adalah peluang kejadian A dikali N. N itu apa? N itu jumlah kejadian. Nah, jadi FA itu frekuensi harapan. Frekuensi harapan. Sedangkan PA adalah peluang kejadian. Dan N adalah banyaknya kejadian. Bukan banyaknya kejadian, banyaknya frekuensi, besarnya frekuensi. Oke, seperti itu. Contohnya ya, 1 keping uang logam akan ditos banyak 30 kali, akan ditos ya. Berapa frekuensi harapan munculnya gambar? Nah, sekarang kita cari dulu peluang gambar. Peluang gambar, paham ya? Peluang gambar adalah dalam satu lemparan dadu koin akan keluar angka atau gambar. Kalau gambar berarti kan 1 ya. 1. Nah, ruang sampelnya berapa? 2 kan, antara angka atau gambar, berarti 1/2. Nah, frekuensi harapan caranya gimana? Frekuensi harapan gambar, F gambar itu sama dengan 1/2 dikali banyaknya tos 30 kali, maka dia 15. Maka frekuensi harapannya adalah 15. Seperti itu. Gampang ya? Semoga kalian mengerti. Sampai sini materi peluang, semoga kalian paham. Kalau ada yang ditanyakan, tanya saya langsung, boleh chat saya atau bisa juga komen di video ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.